Isu kedua, dalam konsep Abul Hasan al-Asy'ari, dan ada khilaf pula ini di kalangan Asy'ariyah, beliau mengatakan semua yang ada bisa dilihat. Jadi suara pun bisa dilihat, ya. Dan semua yang ada bisa didengar. Warna pun bisa didengar. Coba tanya orang awam, apakah warna bisa didengar oleh Allah? Orang buta pun boleh dengar warna lah begitu. Ada ungkapan Allah mendengar penglihatannya dan melihat pendengarannya. Karena penglihatan Allah ada, pendengaran Allah ada, maka semuanya bisa dilihat. Semuanya bisa didengar. Semuanya bisa dilihat, bisa didengar. Bisa didengar, mendengar suara, mendengar warna, ya, mendengar rasa asin. Mendengar rasa asin. Karena rasa asin ada, maka dia pun didengar. Nidol masyhud, dia kebingungan memahami ta'aluk sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kritikan orang-orang yang mengkritik Asy'ariyah itu, kalau Allah itu memang tidak bisa disamakan dengan makhluk sama sekali, kenapa Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan bahwa Allah itu mendengar dan melihat? Itu pun sudah menyamakan dengan makhluk, karena makhluk pun mendengar dan melihat. Kita katakan sedari awal, itu sama di dalam lafaz saja. Jadi menisbahkan lafaz kepada Allah yang mana lafaz itu sudah mustakmal, sudah dipakai untuk makhluk, selama Allah mengizinkan, maka itu boleh. Itulah yang disebut nanti, yang namanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Jadi harus menunggu adanya izin, harus menunggu adanya syariat, baik Quran atau hadis yang menyatakan demikian. Apabila sudah ada, berarti lafadznya boleh dipakai. Nah, kalau secara makna, kita idrok makna dulu. Setelah idrok makna, maknanya yang dipakai ke makhluk itu harus dinafikan kepada Allah. Jadi, kalau kita paham, yang namanya mukhalafatul lil hawadis bagi Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pada makna. Karena intinya itu pada maknanya itu, bukan pada lafaznya. Makanya salaf itu mengatakan Allah itu sah disebut nuzul karena Allah sendiri yang mengizinkan. Allah disebut nuzul, yanzilu ila sama'id dunya. Sah disebut istiwa karena Allah sendiri yang mengizinkannya. Kalau kita paham laisa kamitslihi syai'un, maka lafaznya itu boleh dipakai, tapi makna yang sudah dipakai kepada makhluk itu tidak boleh dipakai. Bagaimana cara menafikan makna itu dari Allah? Kita idrok makna hakikatnya sebagaimana disebutkan oleh urfil arabiyah, yang mana itu ada di dalam kamus. Kalau kita sekarang mau mengakses begitu, setelah itu makna yang ada di dalam kamus ini kita nafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang sesungguhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya thariqatut tafwid. Cara mentafwid, memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau makna urfil arabiyah yang ditetapkan kepada Allah, disitulah ada menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, sifat sama dan basor, sedari awal kita itu sudah mentakrif, menjelaskan bahwa sifat sama dan basor di Allah itu bukan makna sifat sama dan basor yang ada di makhluk. Sifat sama dan basor yang ada di makhluk itu, dia sifatnya mekanistis. Dia memakai alat. Jadi bergeraknya genderang telinga yang kita idrok. Nah itu disebut mendengar. Makna itu kita nafikan kepada Allah sama sekali. Jadi menafikannya bagaimana? Supaya jelas kepada orang awam, kita mengatakan seperti ini. Allah mendengar tidak dengan alat. Ya. Kemudian Allah mendengar bukan hanya kepada suara, tapi mendengar kepada seluruh perkara yang maujud. Melihat pula kepada seluruh perkara yang maujud. Nah si nidol ini tidak paham dia maksud itu apa. Jadi katanya begini, Asy'ariyah itu aneh-aneh aja. Masa Allah itu mendengar warna? Masa warna didengar? Kemudian ada rasa asin. Masa rasa asin itu dilihat? Dan masa rasa asin itu didengar? Itu aneh-aneh aja. Coba tanyain sama orang buta, apakah orang buta itu bisa mendengar warna atau tidak? Ya itu konyol. Inilah mujassim tuh menyamakan Allah dengan makhluk. Memang mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk.
Ya tidak. Makanya salah satu membedakan sifat sama dan basornya ini, salah satu membedakannya itu dengan ta'alluqotnya. Ta'alluqotnya itu apa? Objeknya. Kalau misalkan kita melihat, mendengarnya makhluk, objeknya itu hanya suara saja. Apakah selain suara bisa kita dengar? Ya tidak, karena memang urfinya demikian. Apakah selain bentuk, selain pantulan cahaya bisa kita lihat? Tidak bisa kita lihat. Karena memang urfinya demikian. Tapi coba ada kejadian yang namanya itu mimpi. Mimpi itu agak aneh. Mimpi itu malam-malam nih. Yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita itu suara mobil. Kalau saya kan di pinggir jalan rumahnya tuh. Ya rumah orang lain sih, cuman kan di pinggir jalan lah ya. Pinggir jalan. Itu kan yang kedengeran suara motor tuh, RX King. Wow. Mobil gede, gerbek-gerbek. Tapi karena tidurnya pules, itu enggak kedengeran. Di dalam mimpi ketemu mantan. Kata mantan teh, aku rindu. Ayo, kedengeran gak sama kita tuh suaranya? Teridrok. Apakah itu suara? Bukan. Coba kita lagi mimpi, orang yang mimpi katanya tuh kalau orang cerdas, matanya itu kalau lagi tidur kebuka. Katanya itu. Tapi kalau digini-gini dan ngelihat gini. Orang cerdas itu katanya begitu. Apa yang masuk ke matanya itu waktu tidur? Cahaya. Teridrok tidak? Tidak. Tapi di dalam mimpinya ketemu mantan. Yang dia idrok apa? Mantannya. Padahal mukanya mengelihat ke langit-langit. Matanya terbuka tapi tidak teridrok. Berarti ada yang diidrok oleh sifat penglihatan kita selain bentuk-bentuk dan cahaya ini. Nah, sekarang ya kita melihat kepada sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sama dengan mimpinya kita? Ya tidak. Ya, kalau mimpi itu memang agak aneh, nanti ada pembahasan khususnya tuh tentang apa? Tentang mimpi. Ya tidak sama. Kita itu bisa begini ya, di dalam mimpi itu kita bisa melihat sesuatu yang pada kenyataannya tidak ada. Di dalam mimpi itu bisa ngelihat ular keluar dari laut. Saya tuh pernah mimpi kayak gitu. Ular keluar dari laut itu dibarengi sama tornado. Ularnya itu segede nyum. Gak tahu nyum segede ular tuh. Gede ularnya itu. Apakah ada ular segede itu dalam kenyataannya? Mungkin gak ada. Tapi kok bisa kita lihat di dalam mimpi? Karena mimpi mah agak aneh memang. Tidak semua yang dilihat itu ada kalau di dalam mimpi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, ya Asy'ariyah Maturidiyah itu nanti menentukan ilat sama dan basor, sesuatu bisa masmu, bisa mabsur, bisa terkena oleh sama dan basornya Allah itu selama dia ada. Makanya coba kalau misalkan kita lihat ya, apakah Allah itu mendengar kepada bisikan hati kita? Mendengar. Kalau kita ini membisikkan sesuatu, apakah bisikan hati kita ini di dalam hati dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dilihat. Makanya ada bahasa la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Allah itu mengidrok absor. Jadi bukan hanya benda yang kamu lihat, tapi Allah juga melihat penglihatanmu. Nah, sini dolma nggak paham itu. Kalau misalkan yang didengar itu harus suara dan yang dilihat itu harus cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lazim dari keyakinan itu Allah tidak mendengar bisikan hati kita. Dan Allah tidak mendengar niat kita. Sedangkan sudah ijma'ul muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu mendengar apa yang kita bisikan di dalam hati. Sampai-sampai salah satu perkara yang memurtadkan itu membayangkan perkara yang haram menjadi halal. Yang mana perkara yang haram ini belum pernah halal sama sekali. Seperti membayangkan menikah dengan kakak kandung langsung. Itu kan belum pernah halal tuh. Kalau dilewat satu
generasi pernah halal tuh zaman Nabi Adam. Kakak, adik. Nah si adik yang ketiga ini bisa nikah sama yang pertama. Tapi yang pertama sama yang kedua nggak boleh. Kita membayang-bayangkan, oh kalau bisa kawin sama adik sendiri, mau saya kawin tuh adik saya yang langsung, itu bisa kafir tuh murtad sudah. Padahal itu cuma apa? Membayangkan doang. Kalau si Nidol ini mengatakan, coba tanyakan sama yang buta, apakah mereka bisa mendengar warna? Ya iyalah orang buta kok nggak bisa dengar warna, karena mendengar hanya ta'aluk dengan suara bagi makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, mendengar itu kepada semua perkara yang maujud, kepada semua perkara yang ada. Ya. Jadi bisikan hati, jika dia ada, maka dia masmu' dan mabsurnya Allah Subhanahu wa taala, dilihat dan didengar oleh Allah. Makanya para wali itu, para sufi, hati-hati membisikkan hadisun nafsi. Ya, perkataan kolbu itu hati-hati sekali karena itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau misalkan sama dan basor ini ta'aluknya atau objeknya adalah semua perkara yang ada, kemudian apa bedanya? Kata Sinidol itu begitu. Jadi warna nih disama dan dibasor oleh Allah. Kalau bahasa kita itu didengar dan dilihat oleh Allah. Kemudian rasa asin itu dilihat dan didengar oleh Allah. Lalu apa bedanya antara sama dan basor? Nah ini untuk masuk perkara-perkara yang dalam kepada i'tiqadnya Asy'ariyah Maturidiyah, kepada madhab Asy'ariyah Maturidiyah, kamu itu harus selesai dulu bab mantiknya. Jadi kalau mau belajar Asy'ariyah Maturidiyah begini, kalau kamu mau i'tiqad sahih doang, taklid aja dulu, yang penting bener, itu ngajinya ya sudah, tijan cukup. Ya. Nanti kita di ta'rif tuh sifat wujud apa, sifat kidam apa, baku apa, terus sampai mutakaliman. Itu yakini saja, sudah, itu nanti imannya iman taklid. Kalau sudah mau masuk ke dalam muta'alliqat, kemudian mau paham secara mendalam, jangan dulu terus ngajinya dari tijan ke Fathul Majid, udah gak bakalan paham itu. Dari Fathul Majid ke Syarah Jauharoh, dari Syarah Jauharoh ke Syarah Hasyiah Dardir nanti. Dari Syarah Hasyiah Dardir misalkan masuk ke kitab-kitabnya Imam Sanusi. Jangan begitu dulu, selesaikan dulu mantik. Alatnya dulu. Jadi setelah tijan mantik dulu minimal yang dasar. Supaya kamu itu bisa membedakan apa perbedaan antara ta'rif birrosam dengan ta'rif bilhad. Nah Sinidol mah nggak tahu, nggak bisa membedakan ta'rif bilhad dan ta'rif birrosam. Kita ya mengetahui sama dan basor itu dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Allah yang mengatakan bahwa Allah itu sami'un basir. Berarti sifat sama bukan sifat basor, berbeda. Bagaimana kita membedakannya? Semua sifat Allah itu kita mentakrifnya dengan rosam, bukan dengan had. Jadi kita itu hanya bisa membedakan antara sama dan basor. Dengan apa membedakannya? Beda saja sudah. Makanya di takrifnya itu sifatun yang mana yan kasyifu bihal maujud. Allati laisa inkisyafan bila ilmi wa laisa inkisyafan bil basor. Kalau itu takrif sama. Kalau takrif basor ya dibalik. Takrifnya itu takrif bir rosam. Jadi dalam pengertian atau apa bedanya? Ya beda saja sudah. Ini sifat sama, ini sifat basor. Lah kamu tidak bisa membedakan. Bisa membedakan dengan rosam, bukan membedakan dengan had. Kalau membedakan dengan had, jangankan sama dan basor. Sifatul hayat saja. Kita tidak bisa membedakan dengan sifatul ilmi kalau dengan had. Tapi kalau dengan rosam itu cukup. Nah maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau kata Imam Ghazali tidak akan bisa mengidrok kepada kunhi hakikotihi, tidak akan bisa. Karena yang tahu Allah hakikotan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dituntut untuk membedakan satu sifat dengan sifat yang lain. Dari mana? Fa'alam annahu la ilaha illallah.
Jadi satu sifat harus dibedakan dengan sifat yang lain tanpa kita itu harus mengetahui kunhi hakikatihi. Makanya Sidna Abu Bakar itu sampai mengatakan adamul idrok. Justru kalau kamu misalkan ditanya apa perbedaannya sama dan basor, kemudian kamu itu mencoba mengeluarkan ta'rif bilhad, kamu salah. Begitu. Kenapa? Karena sudah berusaha untuk mengidrok perkara yang memang pada hakikatnya tidak bisa diidrok. Begitu. Jadi nidol ini hanya menampakkan bahwa dia itu tidak memahami akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan mengkritik, karena kritiknya itu nggak ada yang kena. Kritiknya itu hanya kena kepada pemahamannya, bukan kena kepada hakikat apa yang diajarkan atau yang dipelajari di dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah.